Nabi langsung bermuwajahah kepada Allah sehingga turun dengan membawa hadiah yang namanya sholat 5 waktu. Understand? Understand? Yes. Nah, itu definisi Isra dan Mi'raj. Sing nomor kali di dalam ayat tentang Isra itu ada penyebutan tempat. Inggih menika masjid. Dengan perhatian ayatnya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Kenapa Allah Ta'ala itu menerangkan dalam Isra-nya ini dengan tempat? Dan tempat tidak setiap tempat, tapi yang dikhususkan, yang disebutkan adalah masjid. Memberikan isyarat antara masjid dengan sholat 5 waktu ada hubungan kuat yang tidak bisa dipisahkan. Kemuliaan masjid kalau di dalamnya ada syiar 5 waktu. Dan syiar 5 waktu dikategorikan syiar kalau dikerjakan di dalam masjid. Dados nek ono masjid gawedi api kok gak ono salat 5 waktu didel napa digadekno ki masjid tak apa enggak. Jadi inti daripada masjid itu untuk memfasilitasi program syiar yang paling utama inggih menika salat 5 waktu. Jadi masjid utama karena di dalamnya ada syiar 5 waktu, dan syiar 5 waktu itu menjadi syiar kalau dikerjakan di dalam masjid. Sampai pendapat Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan kalau sholat enggak jamaah itu mboten sah. Kalau ada orang sholat 5 waktu kok mboten teng masjid, mboten jamaah niku hukumnya mboten sah. Niku Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun Imam Syafi'i yang mayoritas di sekitar kita, Imam Syafi'i niku memiliki 2 hukum. Hukum yang paling kuat inggih menika fardhu kifayah. Nek fardhu kifayah, masjid sudah ada imam dan makmumnya, walaupun cuma sitok makmumnya, itu sudah menggugurkan kewajiban sholat berjamaah. Paham nggih? Nah, dari ini keterangan mengenai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niku dianjurkan untuk fardhu jangan di rumah. Untuk fardhu usahakan jangan di rumah. Adapun sholat-sholat sunnah itu memang disunnahkan untuk di dalam rumah. Apa perbedaannya? Karena sholat 5 waktu itu syiar, dan syiar itu harus kelihatan orang, harus ditontonkan orang, harus diperlihatkan kepada masyarakat. Semisal di lingkungan jenengan ada masjid, ada musola, warganya jamaah tapi di rumah masing-masing. Di rumah apa? Maghribnya di rumah dewi-dewi, isya'nya di rumah dewi-dewi. Ini masjidnya di apa gitu? Itu. Oke, kompak nggih. Ono masjid musola gak ono jamaah apa? Didol. Ngoten nggih. Tapi kalau tentang jauh nggih. Itu tidak bisa menggugurkan kewajiban. Walaupun per rumah itu sholat. Walaupun per rumah diadakan jamaah, tidak bisa menggugurkan. Dari lingkungan tersebut masih kena hukum maaf, sanksi dosa. Loh, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, makanya masjid dan musola niku mboten gampang. Golek dana bangun masjid gampang. Nyari bantuan gampang, sing paling sulit itu memakmurkan masjid. Alhamdulillah berkat kula kali panjenengan Masjid Nurul Jannah insyaallah tambah makmur, tambah berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Antara masjid dengan sholat ada ikatan yang kuat. Antara sholat dengan masjid juga ada ikatan kuat, tidak bisa dipisahkan. Suatu ketika ada muadzin Nabi Muhammad yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Itu muadzin buta. Kita bayangkan orang buta itu kalau ke masjid bagaimana? Ya, pakai tongkat, kalau enggak dituntun, kalau enggak ngeremet dari rumah ke rumah. Zaman dahulu, bukan sekarang Madinah yang kita lihat. Zaman dahulu panas, jarang ada rumah. Kemudian hayawan buas itu di setiap jalan itu ada, namanya zaman dahulu. Ini Abdullah bin Ummi Maktum ditugaskan menjadi seorang muadzin. Paham ya? Suatu ketika izin datang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kula dinten niki mboten jamaah. Saya hari ini enggak bisa jamaah. Kenapa Abdullah? Laisa liqa'id. Mboten wonten sing nuntun. Masyaallah. Yang muto sudah dapat udzur dari agama, udzur tidak jamaah, tapi masih sholat mengundi izin. Ini toko promonet yang lihat. Saya nggak bisa berjamaah. Rasulullah melihat udzurnya, memang udzur.
Sehingga Rasul mengatakan, "Ya Abdullah, saya kasih uzur, kau nggak usah jamaah." Pun sebelum keluar beberapa langkah untuk menuju pintu dipanggil lagi, "Ya Abdullah, atasma hayya 'ala shalah." Apakah kamu dengar ucapan muadzin hayya 'ala shalah? Dengar enggak? Nggih ya Rasulullah, kula dengar. Enggak, tak di sini harus berangkat ke masjid. Subhanallah. Ada apa sholat berjamaah ini ibu-ibu sehingga Abdullah bin Ummi Maktum yang statusnya buta tidak dikasih dispensasi selama mendengarkan suara hayya 'alas shalah. Belum ada mic-nya, sekarang ada mic-nya. Setiap rumah yang di sampingnya ada masjid atau tengahnya ada masjid mesti mendengarkan hayya 'alas shalah. Cuma perlu diperhatikan. Ini khusus laki-laki. Ulangi malih. Niki khusus laki-laki. Alhamdulillah. Kenapa Ustaz kok nyampaikan? Jenengan niki informasi dari suami jenengan nggih. Lho maksudnya. Pak, tadi Isra Mi'raj membahas tentang sholat berjamaah. Saya mendengarkan dari tausiah bilih sholat berjamaah itu hukumnya benten-benten. Ada yang wajib aini, ada yang fardu kifayah. Niku untuk bapak, boten untuk bu. Nek wanita boten wonten kewajiban. Tapi ansal dan sangat utama kalau derek dan gede masjid karena fadilahnya 27 derajat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini poin pertama. Poin yang kedua yang terakhir.